Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Miftah Pratiwi, selaku moderator. Yang kedua, Muhammad Panerangan Hasibuan. Yang ketiga, Elis Citra Purnama Purba. Dan yang terakhir, Reski Azmi. Adapun pembahasan kami tentang permutasi. Dan penjelasan pertama akan dibacakan oleh saudara kita, Muhammad Panerangan Hasibuan. Kepada saudara Pane, dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Miftah Pratiwi selaku moderator kami. Baik, saya akan mengawali materi kami tentang permutasi. Kita masuk ke definisi 1 ya. Permutasi dari n unsur yang berbeda x1, x2 sampai seterusnya sampai xn adalah pengurutan dari n unsur tersebut. Contoh, tentukan permutasi dari 3 huruf yang berbeda, misalnya ABC. Permutasi dari huruf ABC adalah ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Sehingga terdapat 6 permutasi dari huruf ABC. Kemudian teorema 1. Terdapat n faktorial permutasi dari n unsur yang berbeda. Buktinya, asumsikan bahwa permutasi dari n unsur yang berbeda merupakan aktivitas yang terdiri dari n langkah yang berurutan. Langkah pertama adalah memilih unsur pertama yang bisa dilakukan dengan n cara. Langkah kedua adalah memilih unsur kedua yang bisa dilakukan dengan n kurang 1 cara karena unsur pertama sudah terpilih. Lanjutkan langkah tersebut sampai pada langkah ke n yang bisa dilakukan dengan 1 cara. Berdasarkan prinsip perkalian, terdapat n dalam kurung n kurang 1 dikali n kurang 2 sampai seterusnya 2 kali 1 sama dengan n faktorial. Kemudian permutasi dari unsur n, unsur yang berbeda. Contoh 1, berapa banyak permutasi dari huruf A, B, C? Terdapat 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 permutasi dari huruf A, B, C. Kemudian kita masuk ke definisi yang kedua. Permutasi R dari unsur yang berbeda x1, x2 sampai seterusnya sampai xn adalah pengurutan dari subhimpunan dengan R anggota dari himpunan x1, x2 sampai seterusnya sampai xn. Banyaknya permutasi R dari n unsur yang berbeda dinotasikan dengan P dalam kurung n, R. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Panerangan yang telah memaparkan teorema pertama dan definisi-definisinya dari permutasi. Nah, tidak hanya memiliki satu teorema, permutasi memiliki teorema yang kedua juga yang akan dilanjutkan oleh saudari kita Elis Citra Purnama Purba. Kepada saudari Elis dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Elis, saya akan melanjutkan dari materi pertama. Kita masuk ke teorema 2. Banyaknya permutasi N yang berbeda adalah Pn kali R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Dengan memiliki bukti, asumsikan bahwa permutasi R dari N unsur yang berbeda merupakan aktivitas yang terdiri dari R langkah yang berurutan. Langkah pertama adalah memilih unsur pertama yang bisa dilakukan dengan N cara. Langkah kedua adalah memilih unsur kedua yang bisa dilakukan dengan N kurang 1 cara, karena unsur pertama sudah terpilih.
Lanjutkan langkah tersebut sampai pada langkah KR yang bisa dilakukan dengan N kurang R tambah 1 cara. Berdasarkan prinsip perkalian diperoleh bahwasanya N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai N kurang R tambah 1 sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai 2 kali 1 per N kurang R kali N kurang R kurang 1 sampai 2 kali 1 sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Jadi, P N kali R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Kita bisa melihat contohnya. Pertama yaitu gunakan teorema 2 untuk mencantumkan permutasi 3 dari 5 huruf yang berbeda. Misalnya A, B, C, D, E. Karena R sama dengan 3 dan N sama dengan 5, maka permutasi 3 dari 5 huruf A, B, C, D, E adalah, kita pakai rumus yang tadi, P kali R, N kali R. Sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Diketahui P sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Nah, jadi banyaknya permutasi 3 dari 5 huruf A, B, C, D, E adalah 60 cara. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Elis Citra Purnama Purba yang telah memaparkan tentang teorema kedua dari permutasi. Nah, selanjutnya tentang generalisasi permutasi yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Saudara Reski Azmi. Kepada Saudara Reski Azmi dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai generalisasi permutasi. Nah, kalau pada pembahasan permutasi sebelumnya, unsur-unsur yang diurutkan berbeda. Pada bagian ini akan dibahas permutasi yang digeneralisasikan dengan membolehkan pengulangan unsur-unsur yang akan diurutkan. Dengan kata lain, unsur-unsurnya boleh sama. Misalkan kita akan mengurutkan huruf-huruf dari kata kaki, ku, kaku. Karena huruf-huruf pada kata tersebut ada yang sama, maka banyaknya permutasi bukan 10. Tetapi kurang dari 10 permutasi. Untuk mengurutkan 10 huruf pada kata kaki, ku, kaku, dapat dilakukan dengan cara asumsikan masalah ini dengan tersedianya 10 posisi kosong yang akan diisi dengan huruf-huruf pada kata kaki, ku, kaku. Pertama, menempatkan 5 huruf K pada 10 posisi kosong yang dapat dilakukan dengan kombinasi 10, 5 cara. Setelah 5 huruf K ditempatkan, maka terdapat 10 dikurang 5 sama dengan 5 posisi kosong. Berikutnya ialah menempatkan 2 huruf A pada 5 posisi kosong yang dapat dilakukan dengan kombinasi 5, 2 cara. Begitu 2 huruf A ditempatkan, terdapat kombinasi 3, 2 cara untuk mendapatkan 2 huruf U pada 3 posisi kosong yang ada. Akhirnya terdapat kombinasi 1 dan 1 cara untuk menempatkan 1 huruf I pada 1 posisi kosong yang tersisi. Dengan menggunakan prinsip perkalian diperoleh kombinasi 10, 5, kombinasi 5, 2, kombinasi 3, 2, kombinasi 1, 1. Sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial dikali 5 faktorial. Dikali 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Dikali lagi 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Dikali lagi 1 faktorial per 1 faktorial dikali 0 faktorial.
sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. Sehingga menghasilkan 7.560 cara. Jadi banyaknya cara mengurutkan huruf-huruf dari kata kakiku kaku adalah 7.560. Nah, secara umum banyaknya permutasi dari objek yang mempunyai beberapa unsur dapat dijabarkan seperti pada teorema berikut. Teoremanya ialah misalkan X merupakan sebuah barisan yang mempunyai n unsur, di mana terdapat n faktorial unsur yang sama untuk jenis 1, n2 unsur yang sama untuk jenis 2, dan seterusnya sampai n seterusnya unsur yang sama untuk jenis unsur lainnya. Banyaknya permutasi dari barisan X ialah n faktorial per n1 faktorial hingga nt faktorial. Untuk pembuktiannya, untuk menempatkan posisi n1 unsur yang sama dengan jenis 1 pada n posisi yang tersedia, dapat dilakukan dengan kombinasi n1 cara. Setelah n1 unsur ditempatkan, maka terdapat n dikurang n faktor n1 posisi yang tersedia, sehingga untuk menempatkan posisi n2 unsur yang sama untuk jenis 2 pada n dikurang n2, posisi yang tersedia dapat dilakukan dengan kombinasi n dikurang n1, n2 cara. Demikian seterusnya sampai pada nt, unsur yang sama untuk jenis t yang bisa dilakukan dengan kombinasi n dikurang n1 dikurang n2 hingga nt cara. Dengan menggunakan prinsip perkalian dapat diperoleh kombinasi n1, kombinasi n dikurang n1, n2, hingga kombinasi n dikurang n1, dikurang n2, dikurang min n plus nt, kurang 1, nt. Sama dengan n faktorial per n1 faktorial, dalam kurung n dikurang n1 faktorial, dikali n dikurang n1 faktorial, per n dikurang n1 dikurang n2 hingga n dikurang n1 dikurang n2 seterusnya nt dikurang 1 per nt faktorial kali 0 faktorial sama dengan n faktorial per n1 faktorial dikali n2 faktorial hingga dikali nt faktorial. Contoh, gunakan teorema 2 untuk menentukan banyaknya cara menyusun huruf-huruf dari kata kaki ku kaku. Diketahui n-nya sama dengan 10. N1-nya sama dengan 5, N2-nya sama dengan 2, N3-nya sama dengan 2, dan N4-nya sama dengan 1. Dengan menggunakan teorema di atas sehingga diperoleh 10 faktorial per 5 faktorial dikali 2 faktorial, dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial, sehingga hasilnya 7.560. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Reski Azmi yang telah memaparkan penjelasannya tentang generalisasi permutasi. Berakhir sudah penjelasan dari kelompok 5 tentang permutasi. Semoga apa yang kami sampaikan pada penjelasan sebelumnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.